Masih tidak ada jawaban dari Tasya. Namun Samuel tahu kalau Tasya masih mendengarkan. Deru halus napas Tasya masih terdengar di ponsel. Kamu gak boleh larut dalam kesedihan, tambah Samuel. Kamu harus sedikit bersenang-senang melepaskan beban. Tangan Samuel menyentuh plastik minimarket di kursi sampingnya. Ada beberapa bungkus camilan, minuman kaleng, dan sebuah kotak kecil merah jambu dengan merek berwarna biru dan logo bulu angsa warna putih. Gimana kalau kita ngerayain tahun baru di apartemenku? Tawar Samuel. Kita bisa lihat kembang api di balkon sambil ngemil dan ngobrol. Sudah lama banget kita nggak kencan, Syah. Kamu terlalu sibuk dengan kesedihan. Aku nggak tahu apa aku bisa, Sam. Kenapa? Aku ada janji malam ini. Janji dengan siapa? David. Suara Samuel meninggi. Kenapa sih susah banget kamu nuruti permintaanku? Kenapa sih susah banget kamu nuruti permintaanku untuk gak berhubungan lagi sama David? Kamu kan bisa cari teman lagi sesama cewek, kek. Kenapa harus akrab sama dia? Please, suara Tasya masih seperti tadi. Tidak ada nada yang meninggi. Aku lagi gak mau bertengkar sama kamu. Sudah kubilang berkali-kali, David itu teman sejak SMP ku. Gak gampang memutus hubungan teman. Dan juga dia anak baik. Samuel mendengus. Baik karena ada maunya. Sam, Tasya mempertegas suaranya. Oke. Samuel mencengkram kuat ponselnya. Jadi intinya, kamu gak bisa ngerayain tahun baru sama cowokmu karena kamu lebih milih ngerayain dengan temanmu, begitu kan? Aku bukan mau ngerayain tahun baru dengan David, tapi David mau membantuku. Kami punya sedikit petunjuk dan... Terserah! Samuel langsung memutuskan panggilan telepon. Wajahnya memerah. Andai saja kemarahan bisa membuat kepala seseorang berasap, mungkin sekarang kepala Samuel sudah mengeluarkan asap hitam pekat. Samuel melempar ponselnya ke jok kursi di sampingnya. Dia mendengus. Tangannya menghantam setir mobil. Terdengar bunyi klakson nyaring. Seorang pengendara sepeda motor yang hendak keluar dari halaman parkir minimarket pun kaget. Setelah bisa menguasai lagi laju sepeda motornya, pengendara itu menoleh ke mobil Samuel yang masih terparkir diam. Samuel tidak peduli, kemarahan masih menguasai hatinya. Semua rencana yang dia susun sejak bangun tidur sore ini ketika buyar. Dia hampir saja mengambil kantong belanjaannya dan melemparnya ke kolong sampah di halaman minimarket. Samuel melajukan mobilnya dengan cukup kencang. Andai saja jalanan tidak terlalu ramai karena lalu lalang kendaraan jelang perayaan tahun baru, dia pasti akan membawa mobilnya dengan cepat di atas 100 km per jam. Emosi masih meluap-luap di dadanya. Yang membuatnya lebih geram adalah dia tidak bisa mengajak cewek lain. Dia tidak punya pacar selain Tasya untuk saat ini. Berbeda kondisinya dengan beberapa bulan lalu, sebelum hubungannya terpaksa berakhir dengan cewek yang diam-diam dia pacari tanpa sepengetahuan Tasya. Mobil hitam yang Samuel kendarai berbelok tajam. Sebenarnya tadi dia berniat mengambil lajur kanan menuju ke tengah kota Palembang. Mungkin pergi ke klub akan membuat hatinya terhibur, sekaligus membuang kesal pada Tasya. Mungkin saja di sana ada cewek kesepian yang butuh teman seperti dirinya. Namun mendadak Samuel ingin pulang ke apartemen, lalu mandi dan merokok, dan mungkin tidur lebih awal di pergantian tahun baru. Karena mendadak pikirannya kusut setelah teringat ucapan Tasya tadi. Dia meninju setir mobilnya, meluapkan amarah yang berkobar. Brengsek, Samuel meninju berkali-kali. Beberapa mobil di depannya berjalan lambat karena baru saja lepas dari jerat lampu merah. Samuel menekan klakson kuat-kuat. Beberapa kali membuat suara lengkingan yang memekakan telinga bergema di mana-mana. Beberapa pengendara sepeda motor yang menyelip
Di antara kepadatan lalu lintas pun menoleh, memprotes kelakuan Samuel. Samuel mengacungkan jari tengah sebelum membelokkan mobil. Jalanan yang tadi padat merayap mendadak berubah lengang. Dia mengambil jalan pintas yang memang tidak terlalu ramai, jalan di lingkungan yang jarang digunakan warga. Lampu penerangannya pun tidak terlalu bagus. Pepohonan yang merindang di kanan kiri membuat jalanan itu semakin gelap. Baru beberapa meter menyusuri tempat itu, Samuel melambatkan laju mobil begitu lampu sorotnya menerangi punggung seorang cewek yang tengah berjalan sendirian. Baju putihnya terlihat mencolok di tengah gelap malam. Roknya terlihat berwarna lebih gelap, mungkin abu-abu. Tas punggung hitam tersampir di pundaknya. Samuel yakin sekali cewek di depannya adalah anak SMA. Mendadak senyum merekah di bibir Samuel. Dia mengarahkan mobil hingga sejajar dengan cewek itu, lalu menurunkan kacanya. Cewek itu berjalan pelan dan santai, seolah tidak terpengaruh dengan mobil asing yang berjalan pelan di sampingnya. "Halo manis," Samuel menggoda sambil mengulaskan senyum. "Sendirian aja malam-malam gini, mau abang anter nggak?" Cewek itu tidak menoleh, melainkan terus berjalan. Sebagian rambut menutupi wajahnya. "Dih, sombong banget, antar nggak manis lagi loh." Mobil melaju perlahan di samping cewek yang tetap tak bersuara itu. "Ikut abang acara tahun baru yuk, kita happy-happy." Samuel masih berusaha melancarkan rayuannya. Mendadak cewek itu menghentikan langkahnya. Samuel segera ikut memberhentikan mobil dan refleks membukakan pintunya. "Ayolah, daripada bete tahun baru sendirian." "Yakin bang, mau tahun baruan sama aku?" Cewek itu menoleh dan mata Samuel seketika terbelalak lebar. Dalam beberapa detik dia membatu, tak mampu bergerak, tak sanggup bersuara. Mulutnya hanya ternganga, sementara telunjuknya teracung ke udara ke arah cewek itu. Wajah cewek itu teramat mengerikan. Wajahnya bopeng hancur sebelah, darah memburai, belatung-belatung putih gemuk bergerak-gerak di situ. "Aku cantik kan bang? Cantik kan? Cantik kan? Setan!" Saat mulut Samuel bisa berucap, teriakan itu langsung meluncur kencang. Seketika Samuel menutup pintu mobil dan bersiap tancap gas. "Bang, ayo kita kencan, ayo bang." Samuel seketika menekan pedal gas, melaju kencang, meninggalkan cewek berwajah rusak itu. Namun ganjilnya, Samuel terus mendengar suara cewek itu memanggil-manggilnya. "Bang, pacari aku bang, kawini aku bang." Samuel semakin kuat menekan pedal lagi, tapi suara itu terus mengikutinya, seolah pemilik suara itu berbisik tepat di sampingnya. Ganjilnya lagi, setiap mobilnya berbelok, Samuel kembali berpas-pasan dengan sosok cewek yang sama. Berkali-kali barulah Samuel menyadari kebodohannya. Tidak mungkin ada anak seragam SMA yang berkeliaran sendirian di malam tahun baru seperti ini. Di tengah tempat yang sepi, kuduknya semakin meremang. "Babang!" Seketika jantung Samuel terasa berhenti berdetak. Dia begitu mengenal panggilan itu, juga suaranya. Panggilan yang tak asing, karena hanya dia dan seorang yang mengetahuinya. Samuel menelan ludah, refleks dia menoleh ke kursi belakang. Tidak ada siapa-siapa di sana. Mendadak hidungnya mencium bau parfum yang juga dia hafal. Samuel dulu menyukai bau permen yang menguar dari parfum itu. Seketika dia melajukan mobilnya gila-gilaan. Ini terdengar sinting bagi Samuel. Dia merasa seseorang terus mengikutinya sejak tadi. Namun setiap kali dia menoleh tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Parkiran sepi, begitu juga dengan lift. Semua aman dan terkendali, tidak terjadi hal aneh, mengerikan atau menakutkan. Pikiran paranoid muncul di benak Samuel saat lampu lift sedikit berkedip di film-film horor. Matinya lampu menjadi pertanda akan ada sosok mengerikan yang muncul ketika suasana tiba-tiba kembali terang.
Samuel seketika menoleh ke segala arah, tapi tidak menemukan siapa-siapa. Mata Samuel bergerak gelisah, melihat angka di lift yang terus bergerak naik dan memperhatikan sudut di belakang punggungnya yang dipantulkan kaca pada dinding lift. Jantungnya terus berdebar kencang. Dia merasa sangat aneh dengan dirinya sendiri. Baru kali ini dia diserang rasa takut yang absurd. Semua itu hanya karena diawali ucapan Babang yang begitu khas. Seakan-akan sesuatu itu begitu nyata dan tengah mengejarnya. Lift berhenti di lantai 5. Pintu lift pun terbuka. Tanpa menoleh, Samuel bergegas melangkah ke lorong yang lengang. Lampu di situ juga berkedip. Unit apartemennya ada di ujung lorong 504. Di apartemen ini hanya ada 4 unit di setiap lantainya. Sejak sebulan terakhir, 2 unit lain di atas Samuel sudah kosong. Unit 501 dan 503. Sementara unit 502 diisi seorang laki-laki yang Samuel yakin seorang pria kesepian yang tidak punya teman, apalagi pacar. Orang itu terlihat begitu kaku dengan penampilan pekerja kantoran yang sangat taat aturan. Berpapasan dengannya seringkali mengingatkan Samuel ke sosok temannya yang kutu buku dan anak mami di masa SMP dulu. Samuel berjalan setengah berlari menuju unitnya. Andai saja petugas keamanan yang tengah memantau CCTV sedang melihatnya saat ini, mungkin si petugas akan merasa aneh mengetahui salah seorang penghuni seperti tengah berlari dan ketakutan. Menyadari itu membuat Samuel seketika memperlambat langkahnya. Dia tidak ingin terlihat konyol. Saat pintu apartemennya terbuka, Samuel melesat masuk, mengunci pintu dan menarik napas lega. Dia melempar kantung belanjaannya ke sofa ruang tamu, lalu melangkah ke dapur, mengambil gelas dan beberapa potong es dari kulkas. Dia kembali ke ruang tamu dengan napas yang mulai kembali tenang. Tangannya merogoh kantong belanjaan, mengeluarkan minuman kaleng dan menuangnya ke gelas yang sudah dies batu. Ini malam tahun baru yang menyedihkan baginya. Tidak seperti tahun-tahun lalu ketika dia merayakannya dengan bersenang-senang. Keinginan pergi ke klub untuk membuang kesal atas penolakan Tasya kini telah raib. Samuel menyalakan televisi, tapi semua stasiunnya menampilkan acara yang nyaris seragam. Perayaan bersama untuk menghitung mundur pergantian tahun yang akan berlangsung. 1,5 jam lagi. Dia menekan-nekan remote, mencari-cari saluran televisi yang setidaknya bisa membuat hatinya tenang. Samuel memilih menonton acara musik. Dia menaikkan volume dan melempar remote ke sofa, lalu beranjak ke kamar mandi. Dia merasa gerah, meski bukan tubuhnya yang terasa panas, tapi hatinya. Memutuskan mandi jelang tengah malam begini bukan pilihan yang bagus, tapi Samuel tidak peduli. Dia hanya ingin menghilangkan kecemasan yang tadi bersarang di benaknya. Mungkin saja dengan mandi, perasaan itu perlahan menghilang dan pada akhirnya lenyap seiring tahun lama yang sudah tertinggal di belakang. Samuel melepas pakaian, menyalakan pancuran air dan membiarkan tubuhnya diguyur air dingin. Kucuran air seakan jadi pijatan lembut jemari halus seorang perempuan. Samuel menekan kedua telapak tangannya di tembok kamar mandi, matanya terpejam. Tiba-tiba muncul sepasang tangan putih pucat dengan kuku-kuku menghitam. Merayap di punggung Samuel, menekan-nekan pelan, seolah memang sedang memijat. Ketika merasakan sentuhan ganjil itu, Samuel seketika membuka mata dan menoleh secepat yang dia bisa. Dia meraba punggungnya kosong, hanya ada air jatuh di sana. Brengsek, dia mendengus. Penutupan pancuran air lalu menjangkau botol sampo. Kepalanya tiba-tiba terasa gatal, seolah ada jutaan kutu yang mendadak bersarang dan beranak pinang di situ. Sambil menuang sampo ke telapak tangan, lalu mengusapnya di rambut dan memijat kepalanya perlahan. Namun gerakan tangannya terhenti, matanya membulat. Dia merasa ada yang tengah menggaruk-garuk kepalanya selain tangannya sendiri.
Seketika dia meloncat ke cermin yang dipasang depan wastafel. Dia nyaris menjerit ketika melihat tangan pucat berkuku kotor tengah bertengger di atas kepalanya. Tapi ketika dia mengerjap, penampakan itu lenyap. Mau tak mau Kuduk sambil berdiri tegak. Dia memandang cermin lekat-lekat, memastikan memang tidak ada apa-apa di kepalanya selain busa sampo. Tak terlihat apapun di kepalanya, tapi sudut matanya menangkap satu sosok sedang berdiri di belakangnya. Seketika Samuel berbalik dan jeritannya bertahan di tenggorokan yang tersumbat. Joe berjalan mondar-mandir di samping kolam renang di halaman belakang. Tangan kanannya menggenggam ponsel yang tertempel di telinga. Nada sambung masih menggema pertanda kalau Natalie belum mengangkat telepon. Sesekali Joe menoleh ke pintu belakang rumah yang masih tertutup rapat. Dia khawatir Tante Grace atau Om Yuda muncul di sana mencarinya. Perasaan Joe sangat tidak nyaman sejak pulang dari rumah Abu. Suara cewek itu yang tiba-tiba berubah berat dan mengoceh sesuatu yang tak jelas membuat pikirannya kacau. Dia teringat malam nahas yang menewaskan Leo. Perasaannya malam ini sama dengan momen di malam itu. Ayo, angkat telepon, Nat. Namun Natalie tak kunjung menjawab. Operator mengatakan kalau nomor yang dituju tidak dapat menerima panggilan. Joe mengulang panggilannya. Di dering kedua, akhirnya terdengar suara Natalie. Halo. Good. Joe menghela napas lagi. Kemana aja? Sorry. Napas Natalie terdengar ngos-ngosan. Tadi gue bantu mama di dapur. Ada banyak pesanan buat acara malam tahun baru. Papa sibuk antar pesanan, jadi aku harus. Natalie tidak melanjutkan ucapannya seolah baru menyadari sesuatu. Gak seharusnya gue di sini kan, sibuk kerja, gue justru liburan. Ucapan Joe sudah menentukan apa yang Natalie merutuki kesalahan bicaranya. Bukan gitu kak, tapi mama sehat kan? Oh iya sehat, kalau gak sehat mana mungkin nerima pesanan sebanyak ini. Intonasi suara Natalie berubah seketika. Ada keceriaan yang terdengar ganjil. Joe tahu kalau adiknya tengah berusaha memanipulasi sesuatu. Natalie pembohong yang payah. Dari nada suara itu, Joe dapat merasakan kalau ada sesuatu yang tidak beres di sana. Mama sakit. Joe memindahkan ponsel ke telinga kiri. Lo gak usah bohong. Enggak kok. Gimana kabar Kak David? Kalian gak bikin garden party buat ngerayain tahun baru? Kan halaman belakang rumah Om Yuda gede banget. Aduh, gue jadi kangen liburan ke sana. Seru banget ya pastinya. Mama, sakit apa? Tanya Joe lagi. Terdengar kedua napas Natalie. Cuma kena pilek biasa kok, udah mendingan. Udah ke dokter? Udah. Kenapa gak istirahat? Tanggung kata mama, pesanan sedikit lagi. Mama gak mau kecewain pelanggan. Memang. Tenang aja kak, ada aku sama papa yang bantuin. Kakak nikmati aja liburannya, biar balik-balik ke Jakarta udah fresh. Mendengar ucapan Natalie membuat Joe sedikit lega. Dia tahu adiknya tidak berbohong untuk yang satu ini. Dia dapat merasakannya. Mama pasti hanya kena pilek biasa. Kalau sudah istirahat semuanya akan baik-baik saja. Natalie tadi hanya tidak ingin memberitahu kalau sebenarnya mama memang sakit. Pasti mama yang memintanya. Mereka tidak ingin mengacaukan liburan Joe. Sayangnya liburan Joe dari awal memang sudah tidak menyenangkan. Semua kacau. Suara Joe meleleh sejak hari pertama aku di sini. Aneh, cewek bunuh diri itu masih mengejar Kak Joe. Tanpa bisa Joe cegah, mulutnya meluncurkan keseluruhan cerita. Juga semua hal yang mengganjal di hatinya tentang cewek bernama Priscil yang arwahnya belum tenang dan sepertinya akan menuntut balas atas alasan kematiannya yang terlalu dini. Lalu arwah cewek bergaun merah dan berambut pirang yang Joe yakini merupakan sang noni Belanda. Tak lupa Joe menceritakan kejadian ganjil di rumah Abu sore tadi. Menurutmu apa ucapan cewek di rumah Abu itu ada kaitannya dengan Priscil? Kayaknya sih iya sih kak. Dapat mengungkap atau menangkap rasa cemas yang merambat dalam suara Natalie.
yang lalu ikut merayapi hatinya yang memang sudah ketar-ketir. Apa kali ini bakal ada yang mati? Pertanyaan Joe itu seketika menciptakan keheningan di antara mereka berdua. Natalie tahu kalau kakaknya sedang depresi dan terus dihantui perasaan bersalah setiap teringat kejadian di Ghostic Lipstick. Sebagai adik dan seseorang yang mengenal Joe dengan baik, Natalie dapat melihat perubahan mencolok pada fisik dan psikis kakaknya. Joe pada dasarnya memang tidak banyak bicara, namun juga bukan tipe seseorang yang suka melamun atau mengurung diri di kamar. Memang sejak papa di PHK, Joe jauh lebih tertutup daripada sebelumnya. Tidak seperti saudara-saudaranya. Papa bukan seorang yang pandai berbisnis, dia tipe yang biasa bekerja kantoran. Kata papa, karena itulah Joe dirudung rasa cemas akan masa depan. Joe khawatir kondisi ekonomi keluarganya bakal jadi penjegal kesempatan mereka untuk bersekolah. Padahal papa sudah berkali-kali mengatakan kalau semuanya aman, tidak akan ada yang berubah dari rencana pendidikan Joe dan Natalie yang sudah dirancang sejak lama oleh papa dan mama. Hidup mereka bisa diselamatkan keahlian mama membuat kue. Karena itu, hanya kondisi dapurlah yang sedikit berubah dalam keluarga mereka. Dan semuanya harus bekerja lebih ekstra daripada sebelumnya itu saja. Nat, halo. Iya kak. Apa yang harus gue lakuin? Pertanyaan itu sudah Natalie duga. Apa yang harus kakaknya lakukan? Hanya diam dan menunggu, lalu membiarkan seseorang entah siapa terbunuh? Gue nggak tahu kak. Natalie kesal sendiri dengan jawaban yang dia berikan. Tapi memang itulah kenyataannya. Dia tidak tahu harus menyarankan apa. Seandainya Oma masih ada, sambungnya. Iya, seandainya Oma masih ada. Jika Oma masih ada, Joe tidak akan sebingung ini. Dia yakin Oma pasti tahu apa yang harus dia lakukan. Gue cuma bisa bilang, hati-hati kak, jaga diri. Suara Natalie menyiratkan kecemasan. Joe mengangguk. Iya, jangan cerita apa-apa ke mama dan papa. Udah sana, bantuin mama lagi. Pasti dia sibuk. Oh, oke kak, hati-hati ya. Ulang Natalie. Iya. Hubungan telepon terputus. Joe menggenggam erat ponselnya. Dia mulai berjalan ke pintu dapur yang tertutup rapat. Tapi saat kakinya menjejak teras belakang, pintu itu sudah terkuak. Seraut wajah cemas David muncul di sana. Ketika melihat Joe, dia melirik ke kanan dan ke kiri seolah memastikan tidak ada yang melirik mereka. Kesini sebentar, ucap David. Sembari menarik tangan Joe, mereka berdua tergesa menuju ke kolam renang. Ada apa bang? Ada yang gawat, tapi jangan bilang apa-apa sama papa dan mama ya. Joe mengangguk. David segera membuka pola kunci layar ponselnya dan membuka aplikasi WhatsApp. Joe membaca nama yang tertera di layar. Samuel. Ada kiriman video dari Samuel. Telunjuk David menekan tombol play, sebuah video pendek diputar. Tampak Samuel hanya mengenakan handuk. Rambut masih dipenuhi sampo, wajahnya pucat dan panik. Dalam video berdurasi beberapa detik itu, Samuel menoleh lebih dari 3 kali seolah sedang memastikan tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Please, Fit, tolong aku, arwah Priscil. Kalimat itu terpotong dengan jeritan Samuel yang membahana. Layar video langsung gelap, terputus, tapi Joe sepertinya melihat sesuatu. Diputar ulang bang, 1 atau 2 detik sebelum videonya selesai, pinta Joe. David menurutinya. Tahan bang, seru Joe. Seketika telunjuk David menekan tombol pause. Joe mengamati video itu lagi. Samar-samar terlihat wajah pucat dengan mata membara di belakang Samuel. David menurutinya. Tahan bang, seru Joe. Seketika telunjuk David menekan tombol pause. Joe mengamati video itu lagi. Samar-samar terlihat wajah pucat dengan mata membara di belakang Samuel. Lihat, Joe menunjuk pundak kanan Samuel. Lord, seketika kuduk David berdiri.
Dia bisa melihat apa yang Joe maksud. Itu Priscil, tapi tentu saja bukan Priscil yang David kenal. Priscil nggak sendiri bang. Joe mau nunjuk pundak kiri Samuel. Di sana ada satu sosok yang tidak terlalu kentara. Dia berada cukup jauh, seolah mengamati atau mungkin menikmati rasa takut yang mendera Samuel tanpa ampun. Cewek pakai baju merah, this is David. Dia teringat kejadian mengerikan bersama Joe waktu itu. Dia memandang Joe dengan bingung. Apa hubungan Priscil dengan hantu itu? Kalau aku nggak salah kira, di hantu penunggu jembatan Musi, dia roh jahat. Arwah gentayangannya sudah mati ratusan tahun lalu. David menelan ludah, jangkutnya naik turun. Maksudmu? Hantu berbaju merah itu, hantu noni Belanda, hantu legenda di jembatan Musi. Semacam si manis jembatan Ancol kalau di Jakarta. Oh ya, dulu aku pernah dengar cerita itu pas SMA, tapi kupikir itu cuma mitos urban legend. Joe mengedikkan bahu. Jadi apa yang harus kita lakukan bang? Belum sempat David menjawab pertanyaan Joe, tiba-tiba ponselnya berdering. David dan Joe sontak melihat ke layarnya. Tertera tulisan Tasya calling dengan foto Tasya menghiasi layar. Ya Syah, David langsung menerima panggilan itu dan menekan pengeras suara ponsel. Samuel, Fit, Samuel. Suara Tasya terdengar panik. Ada suara kebisingan kendaraan. Kamu di mana sekarang? Ekspresi David seketika berubah was-was. Gurat-gurat cemas semakin mengerutkan wajahnya. Samuel kirim video di WA, kayaknya Priscil. Suara Tasya terputus terdengar decit roda ban beradu dengan aspal. Syah, David mendongak memandang Joe. Aku meluncur ke apartemen Samuel. Kalau bisa kamu tolong susul, minta tolong satpam atau resepsionis supaya bisa naik ke unit Samuel. Panggilan telepon terputus. Kita susul Tasya, sahut David. Dia segera melesat menuju pintu ke belakang yang masih tertutup rapat. Mau tidak mau Joe mengikuti langkah kakak sepupunya. Di dapur David hampir menabrak mama yang tengah membawa piring menuju rak. Hei, kenapa buru-buru? David tidak menggubris. Dia langsung berlari menuju ruang tengah, melompati dua anak tangga sekaligus untuk sampai ke lantai 2 ke kamarnya. Ibu David berdiri bingung melihat David yang menghilang. Saat ibu David hendak melangkah, Joe muncul dengan sama terburu-burunya. Ada apa ini? Tante Grace menghadang Joe. Kenapa kalian terburu-buru sekali? Oh, Tan, Joe salah tingkah. Kebingungan mencari alasan. Tante Grace menunggu, pandangan matanya lurus ke bola mata Joe. Kita ada urusan mendadak, teman Bang David ada sedikit masalah, kecelakaan kecil jadi kita harus ke sana nolong dia. Oh Tuhan, benarkah? Mata Tante Grace yang sipit kini membulat. Kecelakaan apa? Motor? Mobil? Apa parah? Sudah dibawa ke rumah sakit belum? Pastikan rumah sakitnya, biar kalian gak kebingungan. Nanti Joe tanya Bang David, Tan. Joe segera melangkah, meninggalkan Tante Grace. Iya ya, hati-hati ya, Joe, pesan Tante Grace. Iya Tante. Joe masih sempat menyambut sebelum ditelan tirai pembatas ruangan. Bilang abangmu jangan ngebut bawa mobilnya. Iya Tan. Joe hendak menaiki tangga ketika David meluncur turun dengan menggenggam kunci mobil. Tanpa bicara keduanya melesat menuju garasi. Dalam hitungan menit mobil sudah bergerak menuju jalan raya. Untuk menghemat waktu, David memarkirkan mobilnya di halaman apartemen, tidak di basement. Suasana apartemen terlihat lengang. Mungkin banyak penghuninya yang sedang merayakan tahun baru di luar. Dia setengah berlari menuju lobi dan hampir bertabrakan dengan Tasya yang juga berlari dari arah berlawanan. Syah, David meraih pergelangan tangan Tasya. Cewek itu seketika berhenti. Dia menoleh ke David, ekspresinya berubah lega. Joe menyusul dan menyejarakan langkah dengan mereka. Apa yang terjadi? Tanya David. Gak tahu, Tasya menggeleng. Ayo buruan, aku takut sama Sam dapat kejadian mengerikan ini. Bagaimana kita bisa masuk ke unit Samuel? David mengikuti langkah Tasya yang sudah tergesa menuju pintu lobi. Joe tak bicara sepatah kata pun.
Aku punya kartu aksesnya. Tasya merogoh saku celana jeansnya, lalu memperlihatkan sebuah kalung Dewi. Tasya merogoh saku celana jeansnya, lalu memperlihatkan sebuah kartu. David mengangguk. Saat pindah ke apartemen ini, Samuel memang memberikan satu kartu akses kepada Tasya. Alasannya waktu itu agar memudahkan Tasya jika ingin datang ke sini kapan saja. Tapi sebenarnya Tasya tidak pernah datang begitu saja ke apartemen ini. Harus dengan sepengetahuan dan persetujuan Samuel. Tasya harus selalu memberi kabar dulu. Samuel berdalih kalau dirinya tidak mau Tasya tiba-tiba datang ketika orang tua Samuel sedang mengunjunginya di apartemen. Samuel berkata dia tidak ingin mendapat cap buruk. Dia dikirim ke Palembang dari Tanjung Enim untuk kuliah, bukan untuk bermain-main. Ketika mereka melintas di depan lobi, wanita yang berdiri di belakang meja resepsionis tersenyum ramah. Tasya hanya membalas senyum itu dengan anggukan. Telunjuk David menekan tombol lift, tanda merah menyala angka merah. Petunjuk lantainya berubah dari 6, 5, 3A, 3, 2. Dan pintu lift pun terbuka, ketiganya segera masuk. Telunjuk Tasya gemetar saat menekan tombol 5. Pintu lift tertutup dan lift bergerak ke atas. Apa semua bakal baik-baik saja? Tasya memandang Joe dan David yang tak bicara sepatah kata pun. Tasya meremas jemarinya, tak sabar menunggu lift berhenti di lantai 5 dan pintunya Tasya meremas jemarinya, tak sabar menunggu lift berhenti di lantai 5 dan pintunya terbuka. Hawa dingin AC terasa berembus cukup kencang. Lampu di lift berkedip-kedip seolah akan padam. Joe merasakan udara yang tak biasa menyusup di pori-pori kulitnya. Cewek itu memang benar, desis Joe. Cewek itu emang benar, desis Joe tiba-tiba. David seketika menoleh padanya. Cewek mana? Tasya ikut memandang Joe, tapi belum sempat Joe menjawab, pintu lift terbuka. Tasya segera menghambur ke lorong dan berlari menuju 504, kartu akses di tangannya. Sampai beberapa kali saat dia menyentuhkannya ke gang pintu, pada percobaan keempat pintu itu akhirnya terbuka. Sam, seru Tasya. Ketiganya melangkah masuk. Televisi di ruang tamu menyala, menayangkan perayaan tahun baru di sebuah stasiun rel televisi swasta. Artis pengisi acara sedang melantunkan lagu andalannya. Volume televisi terdengar begitu nyaring, cukup membuat gendang telinga mereka berdenging. Suasana apartemen temaram, lampu ruang tengah padam. Tasya merabat tembok sebelah kiri dan mencari saklar. Dia menemukannya lalu menekannya beberapa kali, tapi lampu tetap tidak menyala. Sepertinya lampu ini rusak, ujarnya dengan suara bergetar. David ketika menekan saklar yang disentuh Tasya ikut berusaha menyalakan lampu, tapi hasilnya sama, lampu tetap mati. Nyalain senter HP, perintah David sembari merogoh ponselnya. Joe dan Tasya melakukan hal yang sama. Ketika senter ponsel di tangan masing-masing menyala, ketiganya langsung terperanjat. Berdiri terpaku dalam beberapa detik dengan mulut menganga dan mata membulat. Di depan mereka di keramik putih lantai apartemen terlihat jejak darah orang yang memanjang, segar dan begitu pekat. Sepertinya ada seseorang terluka parah yang baru saja diseret. Cahaya merah itu membentuk jalan menuju ke kamar Samuel. Mungkin ini perampokan, kita jangan berpencar. Bisa jadi perampokannya masih dalam apartemen. Joe membuka layar ponselnya, tapi gerakan tangannya seketika terhenti ketika menyadari kalau dari layar itu mengalir darah segar, mula-mula memenuhi permukaan, lalu membasahi keseluruhan, membuat tangan Joe lembab. Dia langsung membanting ponselnya. David dan Tasya terperanjat. Kenapa kamu buang HP-nya? Darah, desis Joe. Tasya segera melihat ponsel sendiri, lalu terpekik dan sama-sama menghantamkan ponselnya ke lantai. Ada yang gak beres, desis David. Dia menoleh ke pintu kamar Samuel yang berjarak 3 meter dari mereka berdiri. Pintu itu masih sedikit terbuka. Kita harus panggil satpam. David melangkah menuju pintu berniat mencari bantuan. Brak!
Seketika langkah David terhenti. Tasya dan Joe terlonjak. Tiba-tiba saja pintu depan tertutup sendiri. David tergesa menjangkau knop dan menekan-nekannya. Namun sia-sia, pintu itu terkunci. Kayaknya dia mau kita tetap di sini, melihat apa yang pengen dia tunjukin. Kata-kata Joe membuat bibir Tasya bergetar. Dia ingin bersuara, tapi sukar sekali mengucapkan kata yang tersangkut di tenggorokannya. Apa dia yang kau maksud itu, Priscil? Pertanyaan David mewakili apa yang ada di pikiran Tasya. Joe mengedingkan bahu. Bisa iya, bisa bukan. Ketiganya menegakkan leher dan menatap ke dalam gelapnya apartemen Samuel. Ada sesuatu yang pecah. Lalu terdengar suara melenguh. Televisi yang tadinya menyala kini mendadak padam, menciptakan keheningan yang ganjil. Dari arah kamar, bisik David sambil mulai melangkah. Joe dan Tasya mengikuti dengan ragu. Sam, David dan Joe menoleh ke Tasya. David menempelkan telunjuk di bibir. Jangan berisik. Kalau perampoknya sadar ada orang lain, dia bisa menyerang kita. Ini bukan perampokan, bantah Tasya. Kalau sudah lihat video Samuel, Priscil yang ngelakuin ini. Kamu percaya? David tetap memelankan suaranya. Jadi menurutmu Samuel bohong? Dia sedang membuat lelucon gak lucu dengan membawa-bawa adikku. Syah, kamu mau aku gak percaya Samuel kan? Sam, Tasya kembali berteriak, lalu meninggalkan David dan Joe yang berdiri dalam kegelapan. David mencoba meraih pergelangan tangan Tasya, tapi cewek itu mengelak. Dia terus berjalan menuju kamar Samuel yang pintunya sedikit terbuka. Mau tidak mau, Joe dan David mengikuti Tasya. David terus waspada, melihat ke kanan dan ke kiri, menyorotkan senter ke segala arah. Jantungnya mencoba ketika melihat ada banyak darah terciprat di tembok bercat biru. Sam, Tasya memekik. Lampu kamar menyala walau temaram, membuatnya bisa segera melihat apa yang terjadi di dalam kamar. Joe dan David menghambur ke Tasya yang berdiri di ambang pintu. Tasya perlahan melangkah masuk. Di depannya di tembok di atas tempat tidur, tubuh Samuel tertempel di sana, seperti tengah disalib dengan posisi terbalik, kaki di atas, kepala dan tangan di bawah, yang membuat Tasya bertambah syok. Tubuh Samuel tak tertutup sehelai benang pun. Bukan hanya itu, Samuel juga basah oleh darah. Sam, Tasya melesat ke depan, memeluk kepala Samuel. Apa yang terjadi? Tolong jangan mati, Tasya mendongak, memandang David dan Joe. Tolong, telepon ambulans. Belum sempat Joe atau David menjawab, tiba-tiba terdengar tangisan. Pilu menyanyat, pertama-tama lirih, lalu semakin lama semakin keras dan menggema. Bulu kuduk Joe seketika berdiri, lampu berkelip, suasana kamar semakin remang. Lalu terdengar suara orang bernyanyi, sayup, jauh sekali. David dan Joe menajamkan pendengaran nyanyian Nina Bobo. Keduanya saling pandang. Sempat terpikir oleh Joe kalau suara itu berasal dari unit tetangga apartemen Samuel. Tapi kemudian kesadaran menyentaknya. Dia pernah mendengar suara senandung yang sama di kamar David. Joe langsung mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar dengan waspada. Semakin lama, nyanyian dan tangisan itu semakin kentara, tumpang tindih riuh rendang, terkadang bercampur isak dan sesekali tawa. Bulu kuduk Joe dan David berdiri tegak. Siapa itu? Teriak Tasya. Dia mendongak melihat berkeliling. Priscil, apa itu kamu, Dek? Dia berdiri mencari-cari sosok adiknya. Suara tangisan itu masih terdengar, juga nyanyian pengantar tidur. Tasya berputar dan nyaris pingsan saat tatapannya tertuju ke kursi depan meja komputer Samuel. Di sana, seorang perempuan berambut sepundak dalam balutan rok abu-abu dan kemeja putih tengah duduk sambil tertunduk. Tubuhnya basah kuyup, tangan kanannya terus mengelus perutnya yang membengkak. Priscil, desisnya. Kamukah itu, Dek? Dia bertanya. Tidak ada jawaban. Tangisan dan nyanyian masih menggema. Joe dan David membeku, tak mampu bersuara. Priscil, panggil Tasya lagi. Mendadak hening.
tangis dan nyanyian itu lenyap. Kesunyian terasa mengerikan. Krak! Mereka serempak berputar mencari sumber suara. Rasanya suara itu datang dari belakang, tapi tidak ada apa-apa di sana. Krak! Dek, panggil Tasya lagi. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan pada Samuel? Kalau kamu marah sama Kak Tasya, gak seharusnya kamu ngelukain Sam. Dia gak tahu apa-apa. Suara sesuatu yang menggaruk lantai atau permukaan kaca itu kembali terdengar, membuat gigi ngilu. Tasya berputar lagi, tapi tetap saja tidak tahu dari mana suara itu muncul. Sementara sosok pucat dan basah kuyup itu tetap duduk membisu di kursi. Tangannya sudah berhenti bergerak. Air menetes-netes dari ujung roknya membasahi langit. Please dek, jangan lukai orang yang gak bersalah. Kalau kamu marah, perang. Tiba-tiba kaca lemari Samuel hancur berantakan. Pecahannya itu luruh ke lantai, membuat Tasya terperenyak. Dia menjerit dan menutup kedua telinga. Krek! Terdengar suara sesuatu yang patah, juga suara lenguhan. Joe dan David membeliak. Tubuh Samuel yang terpaku di dinding tiba-tiba berputar. Posisi kepalanya kini ada di atas. Mata Samuel perlahan terbuka. Dia terbatuk. Darah menyembur dari mulutnya. Sam, Tasya menghambur mendekat. Dia naik ke tempat tidur lalu berdiri di situ hingga tingginya sejajar dengan Samuel. Syah, suara Samuel terdengar lirih. Sorry. Gak apa-apa, kami akan cari bantuan. Kita ke rumah sakit. Tasya berusaha menarik Samuel, tapi tubuhnya seperti dilem di tembok. Fit, Joe, bantu turunkan, pinta Tasya. Seolah baru tersadar, Joe dan David tersentak kaget. Keduanya tergesa naik ke tempat tidur dan mencoba menarik tubuh Samuel kuat-kuat. Tapi tidak ada hasil. Lalu terdengar tawa membahana nyaring menusuk gendang telinga. Mereka bertiga pun menoleh. Tawa melengking itu berasal dari sosok yang duduk di kursi. Sosok yang tiba-tiba mendongak memandang ke arah mereka. Tasya merasa nyawanya tercabut saat itu juga ketika bersitatap dengan mata sosok itu. Belum reda keterkejutan, Tasya tiba-tiba sosok itu berdiri di ujung tempat tidur Samuel. Matanya merah, berkobar-kobar seperti api neraka. Priscil, hanya itu kata yang mampu meluncur dari mulut Tasya. Mata Samuel yang menyipit karena lelahan darah tiba-tiba membulat ketika menyadari sosok yang berdiri beberapa hasta darinya. Tenaganya kembali muncul. Dia menggeliat sekuatnya, berusaha melepaskan diri dari tembok kamar yang menjeratnya, tapi percuma saja. Priscil, Tasya memanggil adiknya. Matanya melebar, mulutnya menganga. Perlahan dia turun dari tempat tidur. Jika tidak melihat dengan mata kepala sendiri, dia mungkin tidak akan terlalu yakin kalau adiknya benar-benar belum tenang di dunia sana. Priscil masih gentayangan menjadi arwah yang bisa saja menjelma roh jahat jika terus-menerus terombang-ambing antara langit dan bumi. Apa yang kamu lakukan di sini, Dek? Suara Tasya bergetar, menahan isak yang tiba-tiba saja memukul-mukul dadanya. Mami pasti sedih kalau lihat kondisimu kayak gini. Udah lupain semuanya, kami ikhlas. Pergilah, jalani reinkarnasi. Kalau kita berjodoh sebagai keluarga di kehidupan mendatang, kita akan bersatu lagi. Tiba-tiba tangan Priscil terangkat, tunjuknya lurus ke arah Samuel. Tasya menoleh bingung. Ada apa dengan Sam? Tanyanya. Kamu gak boleh melukai orang yang gak bersalah. Terdengar jeritan panjang yang membuat Tasya terlonjak. Juga Joe dan David. Mata Priscil semakin berkobar. Dia, suara Priscil terdengar berat. Telunjuk tangan kanannya terus teracung, sementara tangan kirinya mengusap perut. Tasya mematung. Apa maksudmu? Tasya lalu membekap mulutnya sendiri memandang ke arah sosok Priscil yang basah kuyup dan pucat pasi. Lalu bergantian ke Samuel yang masih melekat di tembok. Sam, jerit Tasya. Sorry Syah, hanya itu yang bisa Samuel ucapkan. Tasya meraung, jeritannya membahana. Tiba-tiba saja tubuh Samuel terlepas dari tembok dan melesat kencang ke arah Priscil. Tangan Priscil yang terjulur ke depan pun meraih batang lehernya. Samuel kelojotan, kakinya menendang-nendang di udara, mulutnya megap-megap. Kedua tangannya berusaha melepaskan cekikan Priscil. David dan Joe melompat dari tempat tidur, berusaha membantu Samuel membebaskan diri. Namun
Belum sampai tangan mereka menyentuh Samuel, tiba-tiba keduanya terpental. David menghantam tembok, Joe menghantam tempat tidur. Keduanya mendengus menahan nyeri. "Jill," hanya itu yang bisa Tasya ucapkan. Dia terduduk di lantai, memandang Samuel yang meronta-ronta. Priscilla yang mendongak memandang Samuel, seketika menoleh menatap Tasya. Ampuni dia demi kakak," pinta Tasya. Namun Priscilla bergeming. Samuel merasa udara direnggut dari paru-parunya. Urat-urat di matanya membengkak, tak lama lagi akan meledak dan pecah. "Kakak mohon," pinta Tasya dengan suara serak menahan isak. Priscilla menyeringai, telapak tangannya tetap mencengkram leher Samuel. Dan tanpa disangka-sangka, tangan kiri melesat ke selangkangan Samuel. Krak! Ah! Terdengar lolongan paling mengerikan yang pernah Tasya dengar. Jeritan Samuel begitu panjang dan memekakan telinga. Priscilla melepas mencengkramannya. Tubuh Samuel meluncur dan menghantam lantai dengan suara berdengung berat. Mata Samuel mendelik seolah siap melompat dari rongganya. Darah mengucur dari selangkangannya, mengalir dengan deras, membasahi lantai. Priscilla menyeringai, di genggaman tangannya terlihat seonggok daging. Tulang belulang David dan Joe seolah ikut tercabut ketika melihat itu. Tubuh mereka lunglai, takut ngeri berbaur menjadi satu. Joe, David dan Tasya terperanjat. Pemandangan mengerikan tadi membuat mereka syok berat. Tasya terduduk lemas di lantai yang basah oleh darah. "Kita harus pergi dari sini," ajak Joe. Dia berdiri dari duduknya. Tasya mendongak, matanya basah. "Kemana?" dia bertanya lirih, seolah tak punya tenaga. "Pulang, lapor polisi, cari bantuan," sahut Joe. "Bagaimana dengan Syam? Dia sudah mati," desis David. Seketika Tasya memekik pilu. Tangisnya memenuhi apartemen milik Samuel. Joe menatap David dengan penuh arti. David pun berjongkok, berusaha memapah Tasya, tapi Tasya menolak. Dia bersikukuh untuk terus menyatu dengan lantai. Tangisnya semakin deras. "Tempat ini nggak aman," ujar David. "Kalau ucapan cewek di rumah Abu tadi sore itu memang benar, bahaya lebih besar sedang mengincar kita." David berusaha membujuk Tasya. Joe ikut berjongkok, tapi Tasya masih bergelung dengan tangisnya. Tiba-tiba ada sesuatu yang berkelebat di belakang mereka begitu cepat, melintas dalam waktu beberapa detik. Terdengar juga tawa cekikan anak-anak dan suara sesuatu yang jatuh dan menggema memenuhi lorong. "Kita harus bergegas, Bang," pinta Joe. Dia waspada memandang berkeliling. Hantu noni Belanda itu belum muncul. Hantu Persil juga tiba-tiba menghilang setelah Samuel meregang nyawa. Tapi itu bukan jaminan kalau semuanya sudah aman. Keadaan ini justru membuat Joe merasa tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang mengintai dan menunggu mereka lengah. Tiba-tiba bau busuk menguar. Udara juga mendadak panas. Sontak Joe dan David menoleh. Di belakang mereka berjarak beberapa hasta saja. Seorang perempuan bergaun merah berdiri. Rambutnya pirang, matanya membarah. Tasya yang terduduk di lantai sekonyong-konyong melayang lalu terpental, menghantam tembok. Tasya menjerit, melenguh dan muntah darah. Tubuhnya melorot jatuh mencium lantai. David memekik. Joe seketika menoleh, tapi belum sempat menyadari keadaan Tasya. Dia melihat tubuh David diseret dengan deras meluncur ke arah perempuan pirang itu. Kuku-kuku tajam yang tengah menunggu itu kini menghunjam punggung David. Perih menggigitnya. David meringis lemas. Sebelum Jonathan bisa memutuskan apa yang harus dia lakukan, tiba-tiba saja ada sesuatu yang menghantam dada dan wajahnya. Tubuhnya terbanting ke lantai. Namun Joe tergesa bangun dan beringsut mundur dengan cepat. Sepasang tangan berkuku hitam panjang mengejar kedua kakinya. Joe menendang-nendang. Dia berbalik lalu melesat menuju pintu keluar. Joe berhenti di depan lift lalu menekan tombol turun. Lalu dia menunggu dengan tidak sabar. Namun lift tidak bergerak. Angka penunjuk lantai tidak menyala. Joe menoleh ke lorong unit Samuel. Terlihat gumpalan asap hitam bergerak ke arahnya. Tanpa pikir panjang, Joe berlari mencari-cari pintu darurat. Begitu menemukannya, dia langsung menghantam pintunya. Lampu terlihat temaram di situ, tapi Joe tidak peduli.
Dia terus berlari turun. Kotak sampah di tangga tiba-tiba terguling sendiri, menimbulkan bunyi yang keras. Dan Joe berjengit ketika sosok kurus dan berambut jarang-jarang merangkak keluar dari situ. Tangan sosok itu berusaha menggapai kaki Joe, tapi dia menendangnya lalu terus berlari tanpa peduli. Napasnya tersengal. Joe tidak tahu kemana tangga darurat ini membawanya. Dia hanya berlari dan terus berlari. Beberapa kali dia terjatuh berguling-guling di lantai, tapi dia bangkit lagi dan lanjut berlari. Akhirnya basement berpenerangan remang-remang menyambutnya. Joe melihat hamparan ilalang di luar sana. Dia melesat ke arah itu, tapi buk, tiba-tiba saja Joe terjatuh. Dadanya nyeri saat tubuhnya menghantam lantai. Dia merangkak berusaha menggapai pintu keluar. Krek! Joe memekik. Tiba-tiba saja kedua tangannya terlipat ke belakang. Lalu kaki dan tangannya merayap menaiki balok kolam. Dia ingin menolak, tapi tubuhnya seolah punya pikiran sendiri. Kaki dan tangannya terus mendaki. Kau harus mati, satu suara berbisik di telinga Joe. Joe memejamkan mata, menahan sakit sekaligus tak ingin melihat wajah mengerikan yang menyeringai di sampingnya. Awalnya raut perempuan Belanda itu sangat pucat, tapi sekarang wajahnya itu berubah membusuk memperlihatkan tengkoraknya yang mengerikan. Sepasang tangan dengan kuku menghitam mencekik leher Joe. Joe terbatuk dan meronta. Kaki dan tangannya menggeliat di atas balok kolam. Cekikan tangan itu tidak menggendor sedikit pun. Oksigen terasa menjauh meninggalkan rongga dada Joe. Joe terus mencoba membebaskan diri meskipun sia-sia. Cekikan itu malah semakin kuat. Tak lama lagi dia akan mati kehabisan napas. Terdengar ledakan di udara di kejauhan dari pintu basement yang terbuka lebar. Langit yang kelam berubah warna-warni. Kembang api pergantian tahun ditembakkan silih berganti. Buk! Tubuh Jonathan terjatuh seiring dentum kembang api. Seketika paru-paru Joe menghirup udara sebanyak-banyaknya. Dia beringsut merangkak menuju pintu keluar. Lewat cahaya pantulan kembang api, Joe melihat arlojinya pukul 00:07 lewat tengah malam. Joe berhenti merangkak dan membiarkan tubuhnya menelengkup di lantai konblok di luar basement. Dadanya naik turun. Dia tidak tahu apa yang sudah terjadi. Cekikan tadi tiba-tiba hilang seiring letusan kembang api, dan Joe tidak ingin memikirkan sekarang. Tubuhnya ngilu, sakit. Dia hanya membiarkan udara malam tahun baru menyejukkannya untuk sementara. Apakah cinta bisa memilih kepada siapa dia akan jatuh? Seorang cewek berseragam putih abu-abu dengan logo SMA Harapan menoleh ke kanan dan kiri. Sebelum mendekati mobil Innova hitam yang menunggu di pintu gerbang sekolahnya, dia hafal nomor polisi itu, BG2011DZ. Seorang cowok berumur sekitar 20 tahun berdiri di belakang setir dengan senyum hangat. Lama banget keluarnya, ucapnya sembari mengarahkan mobil meluncur ke jalan raya yang terlihat lebih lengang di pukul 1 siang. Aku takut, ada yang lihat bang. Siapa? Teman sekolah, jawab cewek itu. Padahal dia ingin sekali mengatakan Kak Tasya, namun lidahnya terasa keluh. Apakah kita bisa memilih kepada siapa kita akan jatuh cinta? Pertanyaan itu terus merongrongnya. Namun di sisi lain dia tak bisa berpaling. Dia mencintai laki-laki yang juga dicintai kakaknya. Apakah dia bersalah? Dia tahu dia salah, tapi dia tak bisa lepas dari jerat cinta yang sudah mengikat kaki dan tangannya. Kamu ada les hari ini? Ada sih, les persiapan UN. Hari ini bolos ya, babang kangen, kita pacaran di apartemen. Tapi bang, ayolah. Cowok itu meraih tangan si cewek lalu meremasnya pelan. Sesekali ya dia mengedipkan mata. Hati cewek itu luruh, dia tersenyum mengangguk. Makasih, cowok itu mengecup punggung tangan si cewek. Si cewek menggelinjang gelis sembari tersenyum manis. Aku hamil bang, gimana nih? Hah? Kok bisa? Cowok itu melotot. Gak mungkin, kamu bohong kan? Iya kan, ini bukan April Mop loh. Cowok itu berusaha tertawa tapi hambar. Sementara si cewek hanya tertunduk dan menangis. Seketika tawa, si cowok lenyap. Dia memegang pundak ceweknya. Kamu serius? Dia bertanya, tangannya mengangkat dagu si cewek. Mata itu sudah basah dan sembab. Cewek itu mengangguk. Apa yang harus kita lakukan bang?
Cowok itu melepas pegangannya lalu duduk dengan wajah masam di samping si cewek. Aku belum siap kalau mau menikah, ucap si cowok yang langsung membuat dada cewek itu mencelos. Lalu gimana dengan Tasya? Dia kakakmu, apa yang harus kita jelaskan? Sementara aku belum putus dengan Tasya, kita sudah menusuk dia dari belakang. Tangis cewek itu pecah. Seharusnya dia sudah menduga dari awal kalau semuanya akan seperti ini. Semuanya tidak akan seperti yang dia impikan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dia masih berharap si cowok memberinya jalan keluar terbaik. Aku tahu klinik yang bisa menolong kita. Seketika wajah cewek itu pasi, matanya melotot dan lututnya gemetar. Dia berdiri di atas jembatan, tangannya berpegangan erat pada pagar pembatas. Malam sudah larut, tak ada siapapun yang lewat. Dia merasa tak punya pilihan lain. Hanya ini jalan keluarnya. Wajahnya sedikit membiru karena pukulan yang dilayangkan cowok itu. Semua karena dia membantah dan menolak rencana si cowok. Dia tidak ingin jadi pembunuh. Bergabunglah bersamaku, bukakan pintu itu. Aku berjanji akan membalaskan dendammu. Bisikan itu selalu datang setiap dia melewati jembatan itu dengan penuh putus asa. Lalu suara-suara itu terus mengikuti dan mengejarnya kemanapun. Di rumah, di sekolah, di mall, bahkan di toilet. Seolah suara itu berasal dari hatinya sendiri. Lalu gadis itu bermimpi setiap malam, melihat seorang perempuan berwajah Eropa berambut pirang dikejar beberapa laki-laki bertubuh besar. Mereka berhasil menangkapnya, menyeretnya ke semak-semak, merobek pakaiannya, dan membenamkannya di sana di tanah liat yang basah. Tidak ada upacara, tidak ada doa-doa pengantar menuju nirwana. Perempuan itu terkubur di sana sendirian. Tahun menjelma tahun, musim datang silih berganti. Perempuan itu tetap menunggu dan menunggu, tapi tak ada harapan, tak ada apa-apa. Gadis itu membentangkan kedua lengan seperti burung yang bersiap terbang. Andai saja punya sayap, mungkin dia tidak akan ada di atas jembatan. Dia pasti sudah melayang jauh-jauh sekali, membangun sarang untuk dirinya juga anaknya. Di tempat tak satu pun orang bisa mengenalinya, datanglah kepadaku, kita tuntaskan dendammu. Panggilan itu terngiang. Perempuan berwajah Eropa berambut pirang, perempuan bergaun putih yang bagus, tapi sebatang kayu dihujam ke perutnya, membuat darah mengucur dan mengubah gaunnya jadi merah. Datanglah. Dia merasakan angin dingin, suara yang memanggil-manggil. Dia melepas satu pijakan, mencondongkan tubuhnya ke mulut sungai, lalu memejamkan mata, membiarkan angin dingin menghantarnya ke air coklat yang berarus deras. Sesuatu yang telah menunggu ratusan tahun kini terjaga dari lelapnya yang begitu purna. Joe terbatuk, sekujur tubuhnya nyeri dan ngilu, ada darah mengering di sudut bibirnya. Dia membungkuk, berusaha bangun dari konblok dingin. Suasana begitu lengang, kulit tangannya pedih ketika dia merangkak dan menumpukan siku. Di mana aku? Dia menonggak. Dia mendongak, memandang berkeliling. Suara petasan masih terdengar bersaut-sautan. Kembang api bermacam warna dan bentuk masih menghiasi langit malam Palembang. Joe melirik arlojinya jam 00.13. Tiba-tiba terdengar suara batuk lain. Dia seketika menoleh mencari-cari di sekelilingnya. Seseorang sedang berdiri lemas di pintu basement. Joe mengenali pakaiannya. "Bang David!" teriaknya parau. Sosok itu menoleh. Seketika Joe menghela napas lega. David terseok-seok menghampiri Joe yang berdiri limbung. "Di mana Tasya?" tanya David ketika sudah berdiri di dekat Joe. Joe menggeleng, tatapan mereka lalu berputar ke halaman belakang apartemen. Suasana sekeliling mereka terlihat gelap, seperti mulut raksasa yang menyembunyikan sesuatu. "Syah, Tasya!" David memanggil. Tidak ada jawaban, hanya ada saut-sautan suara kembang api dan petasan diselingi desau angin dan kesiur ilalang yang bergoyang. "Tasya!" David terus memanggil. Aroma busuk menyeruak diiringi bau amis dan bacin. Kini pintu masuk basement semakin pekat oleh sesuatu. Ada utas-utas rambut panjang berterbangan, rambut hitam dan pirang. Beberapa helainya hinggap di telapak tangan David. "Tasya!" Suara David semakin putus asa. Joe berdiri mematung. Di dalam remangnya ruangan dia melihat sosok bergaun merah itu sedang berdiri diam.
Joe tersentak ketika melihat dua sosok perempuan itu di samping perempuan pirang. Rambut hitam, keduanya menutupi wajah mereka. Darah Joe berdesir. Hantu Noni telah mendapatkan tumbal atas dendamnya. Tidak hanya satu, tapi dua sekaligus. Mata kedua sosok itu kini terlihat begitu membara, seperti mata Leo yang berdiri hanya beberapa hasta dari Joe. Jika kamu punya kisah atau pengalaman horor, silahkan kirim ke email di bawah ini ya, atau DM ke kita ya. Bagi yang beruntung akan kita bawakan. Ikuti terus kisah-kisah menarik lainnya di Festinel Studio TV.